Dia memang ngomong akan berkoordinasi dengan pemerintahan pusat ini. Iya. Wah, Iya. mantap tuh. Nah, dia akan berkoordinasi dengan pusat seperti apa nih untuk penyelesaian. Iya. Nah, Oh, nah, kita tahan dulu. bingung, ya. Dari awalnya 3, 13. Iya. dari awalnya 13, 3 dulu, ya. 3. Tiga. Saat di RDP itu jadi 13, itu kan muncul ada 10 ruas jalan lagi nih, rupanya Iya. tidak diketahui oleh Jadi Dewan. tanya-tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cerita Besok Metro Jambi. Program ini didedikasikan buat program ini memberi bocoran sedikit tentang editorial Koran Metro Jambi yang akan terbit 1 November 2025 Senin besok. Bersama saya Ahmad Ridho dan didampingi oleh Bang Sahrial, redaktur pelaksana kita, terus sama Bung Dayat, reporter kita di lapangan. Cerita besok kali ini ada 3 sorotan yang layak kita kupas. Di antaranya, yang pertama itu JCC, yang kedua BUMD Sinjai Sakti, dan yang ketiga Maljamtos. Nah, ini cukup menarik kita bahas di sesi kali ini. Ada apa dengan Maljamtos? Gimana tentang Maljamtos ini? Mall Jamtos ini memang sekarang sudah dibangun ya, sudah digunakan sudah berapa tahun. Nah, ternyata Ya. di Mall Jamtos itu khususnya di jalan di di parkiran, ya Iya. kan? Di tempat parkiran itu ternyata ada aset pemerintah di situ. Ada aset pemerintah. Ada aset Import ya. pemerintah di situ ya. Ternyata ada jalan lingkungan. Jalan Ya, lingkungan. yang saat ini dijadikan tempat parkir Jamtos. Oh, dijadikan wilayah parkir. Ya, untuk dijadikan parkir, ya. jalan. Itu kan menghasilkan ya, menghasilkan bis. Kalau itu dikelola misalnya tadi buat sistem kerjasama seperti ini dengan Jamtos kan itu bisa menghasilkan PAD bagi Pemkot. Ya. Nah, sekarang ini kan dikelola oleh Jamtos. Ya. Karena di situ dulu kan ada pemukiman masyarakat ya. Awalnya ya. Ya awalnya Sebelum kan ada hadirnya pemukiman Jamtos masyarakat. Ya, ada pemukiman masyarakat di situ dan ada jalan lingkungan. Nah, pada saat itu anggota Dewan DPR Kota Jambi sempat melakukan sidak di situ. Oh, sidak. Ya, sidak menelusuri 3 aset atau 3 jalan. Nah, informasi kan 3 tuh. Ya. 3 jalan lingkungan Milik. Pemkot Jambi. Ah. Ya. Jadi waktu itu kita menugaskan Dayat untuk menelusuri itu, mengikuti itu. Lagi banyak efisiensi di pemerintahan. Nah, pemerintah Kota Jambi juga sekarang lagi getol-getolnya mencari sumber PAD untuk penambahan pemasukan daerah. Nah, gimana Dayat? Di lapangan itu seperti apa terkait Maljamtos ini? Oke. Nah, untuk historisnya kenapa di lapangan di Jamtos waktu itu sidak Sidak. sama anggota Dewan Bersama anggota Dewan. ya, di Komisi 2 Iya. di DPR Kota Jambi itu sidak di lapangan langsung menanyakan aset-aset yang ada di kawasan Jamtos. Oh, kawasan Jamtos. Rupanya saat di lapangan itu memang ada aset milik Pemkot. Iya, pemerintah Kota Jambi. Jadi ditanyakan sama pihak pengelola, namun pihak pengelola itu tidak menjelaskan secara detail. Pengelola dalam hal ini Jamtosnya ya? Ya, pengelola Jamtos. Iya. Nah, jadi Dewan ini sangat ini ya, kena di kota lagi banyak efisiensi, kemudian anggaran banyak dipotong. Iya. Jadi Dewan turun ke lapangan itu
bagaimana bisa mengoptimalkan ya. Optimalkan. Katanya mau mengoptimalkan pendapatan iya. daerah. Nah, saat diturun di lapangan itu kan memang ada temuan di kawasan parkiran Jamtos, Iya. itu tanah miliknya Pemkot. Berarti tanah. itu ada asetnya kota. Kenapa ini tidak pernah terdata? Itu bahasa dewan waktu itu yang waktu kita itu. dapat di lapangan. Nah, saat ditelusuri dilakukanlah berapa ruas jalan, kemudian ditanyai ke pihak pengelola Mall Jamtos, Iya. kemudian pihak PU, pihak kelurahan dan BPN, Iya. BPN kota itu dilakukanlah RDP waktu itu. Rapat dengar pendapat Iya, untuk mau menyelesaikan persoalan-persoalan yang di aset milik Pemkot di tanah Jamtos. atau di Kawasan wilayah Jamtos, Jamtos Jamtos tadi itu. ya. Nah, dilakukan RDP, ternyata ada 13 ruas jalan nih rupanya di kawasan Jamtos katanya tuh. Itu dari ini ya, dari Itu- keterangan dari waktu itu kalau nggak salah dari keterangan dari PU ya. Itu kalau Aset? dari aset. Oh, dari aset. Ada Iya, iya, dari dari aset. aset. Di dalam ruangan RDP itu dijelaskan sama pihak aset ada 13 ruas jalan nih kita nih kata dia kan. Di wilayah Jamtos tadi. Wilayah ya? Jamtos. Nah, cuman kan pihak anggota dewan dan pihak pengelola Jamtos juga bingung kan di Iya. mana katanya. Iya. Nah, ditelusurin ya di mana aja nih posisi titik 13 itu 13 ditanyakan nih. jalan tadi ya. Iya. Jadi waktu ditelusurin ya ternyata ada di luar kawasan Jamtos. Oh, Iya. maksudnya di luar Kawasan parkiran Jamtos kawasan itu. parkiran tadi. Mm-mm. Bukan di dalam ya jadinya Iya. ya. Nah, tapi kan saat ini kalau kita waktu mendengarkan di RDP itu Dewan itu menanyakan di mana ini aset milik Pemkot di parkiran Jamtos. Oh, yang di tadi, situ yang ya, ya. titik persoalannya ini. Mana nih berapa ruas jalan kata dia kan Iya, waktu yang di rapat. yang pasti ya. Yang pasti. Ah. Nah, di situ dijelaskan ada 3 ruas jalan katanya. Nah, Iya. kita sempat bingung ya dari awalnya 13. Iya. dari awalnya 13, 3 dulu ya. 3 saat di RDP itu jadi 13 itu kan muncul ada 10 ruas jalan lagi nih rupanya Iya. tidak diketahui oleh Jadi Dewan. tanya-tanya ya. Tanda tanya itu jadinya. Kok bisa kayak gitu ya? Nah, kok bisa 13. jadi tambah 13 nih Iya, kan. ah. Nah, itulah ketemunya di RDP ada RDP kedua itu sebenarnya yang 13 itu. Nah, ada ketemu 13 sehingga Dewan minta pihak PU untuk survei di lapangan. Oh, langsung Iya. cek ya, cross Cek check dulu. lagi ya. Nah, cek nanti mau dilakukan RDP kembali kata dia. Nah, saat di RDP kembali, nah kita coba menelusuri memang dari pihak pemerintahan, pihak kelurahan lah. Ya, dari pihak kelurahan ya. Dari yang bagian dasar dulu ya. Iya, Bagian kita awal dulu ya. menelusuri dari dasar dari pihak kelurahan ini memang persoalan Jamtos ini aset milik Pemkot ini memang sulit untuk didata. Kenapa? Pihak kelurahan ini juga bingung nih. Kenapa nih persoalan aset di Jamtos tidak pernah jelas. Jelas ya. Iya. Tapi Jadi- kalau dilihat dari dengan kasat mata sekarang ini kan memang ada jalan yang masih kelihatan itu masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Karena dalam parkiran Jamtos itu kan ada satu rumah tuh. Oh iya, ada rumah. benar. ada Ya. satu rumah, itu rumah pengecara Dan itu ada jalan. Masih ada jalan. Posisi aspal. masih beraspal ya? Masih Oh, aspal. masih beraspal. Nah, selain itu kan nggak kelihatan lagi di mana jalannya kan. Itu salah satu bukti lah bahwa masih Masih ada. Ada. Bahwa di situ tuh ada jalan lingkungan gitu kan. Dan itu kan nggak boleh ditutup. ya akses lalu lintas ya, akses jalan masyarakat ya. Nah, iya, balik lagi di situ. Disitulah pihak kelurahan itu mempertanyakan sebenarnya, mempertanyakan kenapa ini akses jalan ditutup. Iya. Sempat juga kita mendengar keluhan dari kelurah, ada warga yang mengeluhkan waktu itu bangunnya Jamtos kan jalan-jalan semua ditutup nih. Iya. Ditutup. Jadi pihak kelurahannya bingung, masyarakat ngeluh,
kelurahan ini mau ngadu kemana nih kata dia kan, Iya. bingung itu. Tapi kan ya sudah diusut lah sama dewan. Nah dia menjelaskan memang ada 3 ruas jalan itu milik aset Pemkot. Dari Data kelurahan peta tadi dia tadi, dari peta dia, aset, ya peta kelurahan. kelurahan ya. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa bisa juga nih dilihat dari Google Map. Silahkan Bang katanya, kalau mau lihat di Google Map itu masih jelas nih bahwa jalan yang di dalam kawasan Jamtos itu masih terdata milik jalan lingkungan, berarti milik Pemkot. 3 tadi ya, 3. Iya. Nah, jadi kan kalau kita lihat dari peta itu 2 jalur ruas ini kalau tidak salah itu Kasturi 1 sama Kasturi 2. Nah, itu memang di dalam kawasan parkiran Jamtos nih, itu yang di atas. Oh, yang di atas. Nah, kemudian yang satu lagi ya tadi di arah perumahan Di arah tadi perumahan, ada ya. satu Oh, rumah yang memang tadi. belum pernah dibongkar. Belum pernah dibongkar. Jadi dari data kelurahan itu ada 3 Iya. ya. 2 Kasturi, 1 Kasturi 2, satu lagi yang dekat Yang yang masih rumah- ada sekarang ya. Iya. Masih ada sekarang. Mm. Oke. Nah, jadi saat itu kan dilakukanlah RDP lagi nih sama pihak dewan. ini. Dewan. Kita mendengarkan dari dewan ini ya minta pihak BPN, Iya. BPN kota itu turun ke lapangan sama pihak PU. Cross-check ulang ya. Cross-check ulang Sama-sama seperti ya. apa Iya. nih. Kalau memang itu milik aset Pemkot, kenapa itu jadi sumber PAD kota kata dia kan. Iya, iya. Nah, saat kita telusuri ke pihak PU, kita konfirmasi ke Iya. Kabid Bidang Marganya, kalau 13 itu nggak ada Bang kata dia. Oh gitu. Makanya dari tiga Tiga, jadi jadi 13, cuman ya dari kemudian tidak diakui oleh PU. ya tidak Ya. diakui dari Ya. PU, diakui cuman ada 2. Ada 2. Kenapa Tapi tuh? Kok 2 bisa itu 2 tidak itu? terdata dengan Oh. dia. Hmm. Nah, dia bilang itu kan kita sempat juga nanyain, kan ada 13 kemarin Iya. disampaikan oleh Aset. bidang aset bilangnya. Iya Bang, 13 itu di luar area Jamtos. Kawasan Jamtos tadi. Iya, itu terdata dengan kita. Ada semua nomor-nomor penghibahan tanah itu yang gitu. proyek-proyek yang kita kerjakan. Nah, jadi yang di dalam kawasan Jamtos itu udah ada data dengan kita. Jadi kita bingung kalau itu milik aset Pemkot. Oh gitu. Nah, jadi persoalannya ini berarti pihak Pemkot ini belum dari pihak PU juga belum ada mendata dan pihak aset juga belum mendata. Paham dah? Kita pemerintahan kota ini kan banyak nih aset-aset yang terbengkalai memang rupanya berarti. Itu sih kalau untuk ceritanya itu. Nah, memang ini Iya. apa namanya? Ini kan setelah waktu itu lagi hangat-hangatnya soal itu, Iya. soal aset jalan di kawasan Kawasan parkir Jamtos. Jamtos dibahas waktu itu sampai RDP 1 dan 2. Iya. Kemudian lama terdiam gitu. Iya, hilang kayak Hilang dari misalkan ini ya. tanpa ada penyelesaian segala macam, dan pihak-pihak yang terkait terkesan juga susah untuk dihubungi dan menjelaskan itu. Nah, ini kan muncul lagi kemarin waktu rapat Rapat paripurna pembahasan tentang APBD ya. anggaran Oh, APBD gitu. Pemkot. Jadi Nah, ini catatan muncul. Ya, inilah Catatan. jadi sorotan kembali sama anggota dewan. Mempertanyakan 3 aset Pemkot Jambi yang terbengkalai, Iya. artinya tidak memberikan fungsi, Iya, harusnya. tidak menghasilkan, ya, PAD. menghasilkan PAD. Harusnya tadi itu yang jumbo-jumbo itu ya, Iya. dari GCC tadi, BUMD Sigi Sakti sama yang ini yang Jamtos ini cukup ini ya, kalau buat Iya. PAD kota itu cukup wah lah kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau anggota dewan pasti mempertanyakan itu kan? Iya, itu ya benar. Mempertanyakan Nah, itu. waktu itu kan Kayak nih. Jadi sekarang apa update terbaru terkait aset Pemkot di kawasan Jamtos ini? Ya. Nah, kalau untuk update terbaru itu Iya. kan pihak anggota dewan
itu kan mau mempertegas karena dana transferan dari pusat itu menurun kurang 12%, berapa tuh. Jadi minta dioptimalkan nih bagian aset itu untuk aset-aset kota nih bagaimana bisa menjadi pendapatan, menghasilkan PAD lah bagi kota ya kan. Ya. Jadi pihak ini kan dewan ya minta tolong pemerintah ini dengan berkurangnya ya untuk berkurang ini optimalkanlah dulu aset-aset di kota bagaimana bisa menambahkan jadi pemasukan PAD-nya kota. Nah itu sih ya memang Jamtos ini mungkin dari 3 aset itu mungkin Jamtosnya lebih ini kan membuka pendapatan bagi Pemkot itu kan lebih produktif lah kalau kita bilang ya. Lebih produktif memang karena ini kan mall kan yang mungkin setiap hari mungkin ramai kan. Iya. Mall salah satu mall terbesar lah di Kota Jambi. Peluang untuk Pemkot Jambi gitu kan. Setelah mendengar ulasan dari Dayat tadi, kok saya masih penasaran ya. Jatuhnya nggak ketemu nih. Dari bagian aset awalnya itu bilang 13 ya kan, 13 ruas jalan yang ada di kawasan Jamtos. Nah, terus di bagian kelurahan, di pihak kelurahan itu bilangnya 3 ruas jalan yang tadi 2 di atas, 1 di bawah. Nah, terus dari PUPR menjelaskan itu cuma 2. Terus Pemkot ini mau pakai data yang mana ya kan? Mau pakai yang dari bagian aset, terus ataukah dari PUPR-nya atau dari kelurahan? Padahal kelurahan itu kan kalau di sisi pemerintahan itu posisinya di bawah ya, istilahnya itu sumber dasar informasi lah kayak gitu ya. Soalnya dari kelurahan juga ada data ya, mereka siap menampilkan atau memberi informasi terkait dengan 3 ruas jalan yang ada di dalam Jamtos tadi. Itu gimana ya? Ya, kita sempat sudah konfirmasi juga ya ke bidang ini ya, bidang PU ya. PU. Nah, di PU itu bidang marga. Bidang marga. Okay. Ya, di sana dia mengatakan kenapa ada 2 ruas di 2 ruas parkiran di Jamtos itu. Ya, ruas jalan tadi ya. Ya. Tapi dia tidak terdata. Tidak ada datanya itu. Padahal itu yang titik yang Dewan juga pengen tahu itu nih aset siapa, aset kota kah, aset provinsi kah, kata dia kan. Padahal jatuhnya di dalam ya. Karena di jalan itu di dalam. Yeah. Nah kemudian kan pihak kelurahan ya memang itu aset kota katanya. Nah mengakui itu ya? Ya mengakui pihak kelurahan itu bahwa di dalam Jamtos itu memang asetnya milik kota. Fix milik kota ya. Karena dia melihat dari data sesuai dengan peta wilayah kelurahan Beliung. Beliung. Iya. Jadi kan memang wilayah Jamtos itu masuk kelurahan Beliung rupanya. Nah, jadi saat pihak PU ini mengatakan itu tidak terdata dan dia belum pernah juga kita ngerjakan proyek jalan di sana. Jadi data itu belum ada termasuk di database-nya milik PUPR kota ini gitu. Nah, tadi kan kita bingung juga di 13 tadi kan. Nah, itu kan bagian aset. Aset mengatakan ada 13 ruas jalan di kawasan di situ. Jadi kan memang dulu itu kan sebelum Jamtos berdiri kan memang 2010 itu ada pom bensin dan perumahan itu kan. Balik lagi kita flashback ke belakang. Nah, memang kalau ditempatkan itu ada permukiman perumahan berarti banyak jalan lingkungan aturan kan. Nah, sudah diganti ke mall di Jamtos. Aset-aset jalan itu memang hilang dan tidak terdata. Aneh ini ya. Nah, aneh itu. 13 ini di mana memang? Itu ada survei rupanya di luar kawasan Jamtos itu ada 13. Berarti kalau untuk bagian aset memang ada 13 ruas jalan tapi bukan masuk dalam kawasan Jamtos. Kalau masuk di aset itu memang ada 2 yang masuk di data dia. Oke, benar berarti kan. Tapi di PU tidak mengatakan benar bahwa ada 2 aset di dalam Jamtos ini. Wah, kenapa? Karena belum terdata dengan dia. Alasannya itu ya? Alasannya belum ada data itu.
harusnya di PU juga ada data ya kan? Aturannya ya. Ah, Nah, dia juga bilang sebelumnya kan PU ini gabung dengan PU provinsi katanya. Oke. Iya, dulunya sebelum dia berdiri sendiri. Oke. Nah, jadi di situ katanya keterlambatan data itu. Oke. Dan kalau ditanya tadi, kalau Ridho tanya mau pakai Pemkot mau pakai yang mana gitu kan? Iya. Ya seharusnya pakai yang aset gitu kan. Iya. Memang bagian bidang yang mendata Iya. aset, yang Ah. punya data-data tentang aset Pemkot kan. Harusnya seperti itu. Ya harusnya seperti itu. Ya kan. Ini jadi pertanyaan juga sebenarnya. Ah. Ya siapa yang bermain kan gitu. Iya. Ada apa gitu Ya, kan? siapa yang bermain gitu kan. Apakah dari aset, PU, atau dari kelurahan? Iya. Siapa yang bisa dipercaya dalam hal ini gitu kan. Oke, kalau melihat ini ya, itu dari pemerintah kota khususnya Pak Wali atau Pak Wako ya, itu ada statement nggak, ada ini nggak dari dia kayak gitu terkait soal ini kayak gitu. Kalau statement dari Pak Wali, ini kan berangkat dari ini ya, pihak fraksi-fraksi waktu paripurna kan terungkap lagi nih, terungkap lagi. Ini kan sempat hilang kemarin Iya, itu iya. ya. Senyap lah, Ya, iya. senyap. Ya kita ditanyain terus nih sama pimpinan kita juga nih. Ya Iya. kenapa nih hilang? Kenapa Iya. hilang? Kenapa Iya. hilang? Rupanya muncul lagi nih kan. Muncul jadi pertanyaan lagi nih. Iya. Ya memang ini kan belum diselesaikan. Iya, benar. Masih ngegantung ya kan? Masih ngegantung gitu kan. Ya, jadi muncul ini ya ada memang statement dari Pak Wako, Iya, Wakil Wali Kota. Iya, Pak Riza ya, Riza Iya. Alisa. Oke. Dia memang ngomong akan berkoordinasi dengan pemerintahan pusat ini. Iya. Wah, Iya. mantap tuh. Nah, dia akan berkoordinasi dengan pusat seperti apa nih untuk penyelesaian. Iya. Nah, Kita tahan dulu. Untuk lebih jelasnya silahkan baca di Koran Metro Jambi terbit 1 November 2025 untuk jelasnya. Terkait persoalan ini, dalam hal ini sudah pihak Jamtos gimana itu responnya? Nah, dulu pihak waktu di RDP di DPR kantor Dewan Iya, itu DPD. pihak Jamtos itu menyampaikan jika memang ada 13 ruas jalan Iya. di kawasan Jamtos, dia siap untuk kompensasi atau untuk menjalin kerjasama seperti apa nanti ke depannya kan. Ada win-win solution Iya, ya. win-win solutionnya. Oke. Nah, kalau memang itu tidak ada terbukti dengan data-datanya, dia ya tidak bisa kompensasi atau apa kan. Kompensasi ya. Iya, yang dia bilang waktu dulu. Nah, saat kita ini kan mencuat lagi nih, saat sidang paripurna kemarin bahas dengan anggaran Iya. APBN, APBD. Jadi saat ditanyakan ke lembaga eksekutif, ya ini kan mencuat, kita belum bisa lagi konfirmasi nih. Kita lagi mencoba untuk konfirmasi pihak Jamtos karena kan ini diangkat lagi sama fraksi-fraksi di Dewan ya kan untuk penyelesaian mengenai aset di Jamtos. Tapi kita konfirmasi ke pihak Jamtos itu belum mau mengangkat nomor telepon kita dan kita chat juga belum dibalas. Yang terbaru ini ya. Yang terbaru ini. Terkait aset tadi ya. Iya. Kalau sebelumnya Jamtos tetap kalau misalnya ada bukti, misalnya ada kejelasan misalnya gitu, dia siap kerjasama, siap kompensasi gitu. Iya, dia kalau memang itu memang temakan dengan dia, Iya. Terbukti lah ya. terbukti dengan dia menguasai Iya. kawasan itu, dia akan siap ganti rugi atau menjalin ya entah pihak Pemkot sama pihak Jamtos seperti apa menjalin kerjasamanya gitu. Nah, kalau memang terbukti ya memang harus dihitung gitu Iya. kan. Iya. Dihitung dari awal sampai saat ini kan. Iya. Iya. Tapi nggak tahu apakah Pemkot maunya seperti apa gitu Iya, kan. apakah sistem Ini sewa kan perlu mungkin kita ya. ini juga kan. Heeh. Kita ikuti juga bagaimana perkembangan selanjutnya kan. Yang pasti antara Jamtos sama Pemkot itu harus klop dulu ya. Mereka dari sisi Pemkot itu harus jelas dulu ini aset kami nih misalnya kan. Nah, ini jalan kami, ini bukti segala macam.
Nah, dari sisi Jamtos, kalau memang itu oke mungkin, Ya. nah kita siap. Win-win solution ya. Iya, jadi tidak merugikan satu sisi ya, satu Iya, sisi belah pihak. Jadi dua-dua sama bisa saling kerjasama. Intinya buat pemasukan atau PAD juga buat pemerintah Kota Jambi. Apalagi saat ini efisiensi dari pemerintah pusat lumayan ya. Nah itu jadi pertimbangan juga ya kan buat pemasukan di pemerintah Kota Jambi. Dari apa yang kita bicarakan tadi dari awal sampai habis terkait Jamtos tadi, terkait jalan lingkungan aset Pemkot Kota Jambi di kawasan Jamtos, itu untuk laporan lengkapnya bisa dibaca di Koran Metro Jambi terbit Senin 3 November 2025. Sampai di sini Bang Yel ada mau tambahan nggak terkait hal ini? Kita tidak mau ditambah dan dikurang. Yang jelas Pemkot harus sesuai dengan data saja. Oke. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Sesuai dengan fakta dan data. Ya. Bisa diajukan datanya yang mana kayak gitu Ya. kan? Oke. Dari Dayat ada tambahan? Ya udah cukup ya. Sudah cukup ya, Ya. terkait dengan jalan lingkungan di Jamtos tadi milik Pemkot Kota Jambi. Sampai di sini cerita besok Metro Jambi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya di bawah. Nah, jangan lupa juga download aplikasi metrojambi.com di App Store ataupun Play Store. Lalu bisa juga dicek di My Edisi. Sampai jumpa lagi di cerita besok selanjutnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.